Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas satu persatu terkait video saya yang berhubungan dengan ini. Sebelumnya saya pernah membuat video, yaitu ini, artikel-artikel yang accepted, masih proses publis, ya. Yaitu yang pertama ini, yaitu di konferennya namanya Comnetsat. Terus ini awalnya di reject dengan judulnya ini, terus saya perbaiki dan isinya saya tambahkan sesuai hasil revisi ini. Kemudian alhamdulillah accepted. Artikel ini itu datanya saya tunjukkan. Jadi yang saya lakukan di sini adalah Nah, ini yang saya lakukan di sini yaitu melakukan analisis terkait faktor yang mempengaruhi mental health, ya. Faktor yang mempengaruhi mental health. Kemudian nanti saya cluster menjadi berapa yang terbaik dari data. Terus saya itu mengumpulkan datanya dari melakukan tes, ya. Jadi ada tes dan juga ada sejenis kayak mengisi kuesioner, ya. Kuesionernya, pertanyaan-pertanyaannya terkait ini, usia, jenis kelamin, status pernikahan, berapa lama belajar dalam seminggu, apakah kondisi kesehatannya apa ini ya, kondisi kesehatannya, terus apakah sudah bekerja. Jadi ini jawabannya, nanti ada yang langsung angka, ada yang pilihan laki-laki perempuan, terus ini langsung saya rubah kayak gini 1, 2. Ini penjelasannya. Status nikah tidak itu di sini 0 itu tidak, 1 yes. Terus bekerja sama tidak, ini saya buat 1, 0 juga. Lama belajar dalam waktu seminggu, ini angka. Terus ini kondisi kesehatannya, ini very tidak bagus, cukup, bagus, sangat bagus. Nah, itu pernah konsultasi ke psikologi atau tidak. Nah, ini 001. Terus ini adalah hasil tes semua, ada tes psikologi, tes kognitif, afektif, nah, total dari ini. Nah, ini semua, dari X8 sampai X11 itu tes, dari tes nilai angka tesnya. Nanti ada pertanyaan dan jawabannya berapa jumlah nilainya. Kemudian yang saya lakukan ini tadi sudah sempat saya sampaikan, yaitu data saya kumpulkan dari kuesioner dan tes siswa, di mana mahasiswa yang saya lakukan adalah di tempat kerja saya, yaitu di Universitas Islam Lamongan, Fakultas Engineer. Ya. Jadi ini penelitiannya. Kemudian hasil dari analisa faktor nanti berdasarkan nilai korelasi dan saya lakukan clustering. Nah, ini datanya, data saya olah dulu, saya cari nilai probabilitasnya yang berupa angka kategori, saya probabilitaskan. Contoh usia, ini kan kategori, karena angkanya itu bukan angka intinya bisa di berapa jumlah yang yang usia 17, berapa jumlah yang usia 18, dan seterusnya. Ini. Setelah saya cari probabilitasnya, ini masing-masing variabel. Kemudian saya cari korelasi. Nah, ini untuk mencari faktor. Ini adalah korelasi dari setiap variabel terhadap kesehatan mental. Ya. Kesehatan mental, di mana semakin putih warnanya itu berarti keterkaitannya atau faktor dia terhadap kesehatan mental itu sangat tinggi. Nah, ini yang warnanya putih, agak putih ini, study hours per week, jadi lama belajar dalam waktu seminggu, ya, antara 0 berapa ini, mungkin sekitar 0,7 atau 0,5 berapa ini ya, di sini
Ini kalau mau menampilkan angkanya nanti berupa tabel, saya ada nggak ya? Nah, ini datasetnya. Terus yang terkait korelasinya, bentar saya cek ada dalam bentuk angka nggak ya. Seingat saya itu intinya saya buat dalam bentuk gambar dan angka. Angkanya itu berupa tabel. Nah, di sini ini kan ada mencari nilai korelasi. Nah, ini mencari nilai korelasi. Nilai korelasinya saya cek. Nah, ini ya. Ini student terhadap. Nah, ini ya. Nah, kalau dikasih warna pokoknya 0,8 ini. Terus lainnya itu ada yang negatif, ada yang sangat rendah. Rendah itu berarti 0,000 gitu. Terus saya lanjut. Terus saya buat suatu diagram yang dimana memisahkan untuk mana yang bisa memisahkan klaster ya, klaster dari situ. Terus sebenarnya kalau dilihat dari gambar tadi, ini ada gambarnya ya. Maaf. Nah ini kelihatan, oh ini nggak bisa memisahkan variabel usia, variabel jenis kelamin juga nggak bisa memisahkan, tumpuk kan. Ini variabel apa ini ya, marital ya, pernikahan ya, mungkin status pernikahan. Terus ini apa ini, nggak kelihatan kecuali kalau ngecek satu persatu variabelnya di atas. Ini ya marital work. Nah ini work kerja. Terus ini saya geser lagi. Nah ini baru kelihatan, oh iya dia bisa memisahkan. Kalau kesehatan tidak bisa. Nah ini kan dari gambarnya kelihatan loh, bisa misah. Terus nah ini dari gambar sini akhirnya kelihatan, oh iya faktor yang mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa di teknik kami itu lama belajar. Ini study per week. Terus setelah saya cek, kemudian saya cek juga jumlah klaster maksimalnya berapa. Maksudnya bukan maksimal tapi yang terbagus. Jadi saya lakukan berapa jumlah klaster yang terbagus. Nah ini sebelum saya lakukan kayak gini, itu kan saya cek berapa jumlah klaster yang terbagus. Ini saya cari jumlah klaster yang terbagus, saya pakai Gamin. Nah ternyata yang bisa langsung membuat suatu pemisah itu di klaster 2 ini. Dari 2 klaster itu akhirnya saya buat. Nah ini kan ini nanti ketahuan klaster terbagusnya di mana. Nah ini saya simpan jumlah masing-masing klasternya ini kan. Saya predik klasternya karena saya menggunakan 2 klaster tadi yang terbagus. Nah ini klasternya, ini 0101. Terus saya simpan, nah ketahuan, oh kalau 0 itu sehat normal ya, kalau 1 itu terkena intinya depresi. Nah ini klasternya 01. Jumlah kelasnya totalnya ada 2. Terus jumlah masing-masing kelas ini total datanya berarti 800 berapa ya, saya nulis enggak ya di sini, jumlah 800 berapa ya, 857 ini jumlah data seluruh 857. Terus masing-masing kelasnya tadi di sini ini, atau ini gambarnya yang 472 untuk normal, 385. Intinya ya hampir ini kan termasuk lumayan banyak ya. Dari presentasi berarti saya presentasikan ya ini. Ini saya presentasikan 472 dibagi Zoom 472 sama 385. Intinya ya seimbang toh. Ini 38, maaf 385 loh, hampir ini ya. Jadi dari masing-masing ini saya cut, saya taruh di sini.
dari sini kelihatan probabilitasnya bahwa sebenarnya yang kelas depresi ya lumayan besar, yaitu maaf saya besar. Nah kelihatan ini udah kayak gini. Nah dari sini kelihatan bahwa oh ya ternyata kelas depresinya lumayan lah, 0,45 itu kan ya sudah mau separuh. Jadi intinya harus dijaga bahwa kesehatan mahasiswa itu, karena eh, kesehatan mahasiswa itu kalau sampai dia ngedrop depression ya nanti ujung-ujungnya akan larinya ke hal-hal negatif seperti itu. Jadi kita harus menangani caranya gimana, mungkin mendekati face to face untuk apa yang kendalanya dan sebagainya, karena kesehatan jiwa itu penting untuk dijaga gitu maksudnya, kenapa kami melakukan penelitian ini seperti itu. Terus hasil cluster itu apa? Berupa nilai sentroid. Nah, dari nilai sentroid itu bisa memisahkan. Nah, nilai sentroidnya ternyata hampir sebagian besar variabel-variabel yang ini itu nilai sentroidnya hampir sama, karena nggak beda jauh loh. Makanya tadi dari gambarnya juga nggak, ini kan dari gambar waktu kita pisah-pisahkan tadi, maaf. Nah ini itu kan nggak bisa memisah-misahkan. Yang bisa memisahkan itu jelas di kesehatan mentalnya itu di jumlah dia belajar dalam waktu seminggu tadi. Nah ini. Nah dari sini akhirnya udah penelitian kami itu intinya melakukan klasifikasi, clustering, mengklasternya berapa jumlah cluster baik itu berdasarkan uji coba tadi, berapa cluster yang terbaik dari sini. Ini kita cek berapa jumlah cluster yang terbaik. Setelah tahu cluster yang terbaik, terus kita lakukan clustering. Nah ini proses melakukan clustering, maaf. Kita lakukan clustering. Nah ini clusteringnya menggunakan jumlah clusternya 2. Terus hasil clusternya saya simpan. Nih ya, saya simpan. Nah ini saya simpan. Nanti terus dapatlah data. Makanya tadi muncul nilai korelasi itu dari situ. Ini kan ada kelas-kelasnya. Ini hasil clusteringnya. Terus hasil kelas-kelas itu terus saya pakai untuk memisahkan, dan saya total berapa jumlah kelas normal, kelas depression ini. Saya buat grafik. Jadi di publikasinya ini itu juga ada gambar-gambar yang dimana gambarnya itu sudah saya representasikan sebagian ke sini. Nah ini seperti itu. Mungkin itu penelitian yang sudah saya kerjakan. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Saya bukan sok pintar atau menggurui atau apa, tidak, tapi saya berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.